Belum nyampe ke rumah yang sakit, ternyata di jalan itu abang ucapin salam itu ada yang teriak. Ternyata udah ada serangan dari belakang. Yang mengguna-guna dia tuh, yang mengguna-guna si anak itu nyerang ke abah. Abah coba energinya keluarin di dalam gelas tuh yang tinggi itu. Itu yang keluar apa, Bah? Banyak macamnya itu, barang benda pusaka itu bekas pertapaan dia. Jadi ilmunya itu banyak, semacam jimat kan, keris gitu kan, pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi malam ini dengan Abah Bandung. Semoga saudara Abah, baraya Abah dimanapun berada, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga malam ini diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dipanjangkan umur kita semua umatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Dan untuk malam ini Abah akan menceritakan perjalanan Abah, pengalaman Abah, pengobatan gitu kan. Pengobatan alternatif atau pengobatan tenaga dalam. Dan malam ini Abah akan menceritakan perjalanan sewaktu ke daerah Jawa, ke Jawa Tengah. Singkat cerita, Abah dijemput, dibawa ke Jawa. Dia pakai mobil jemput Abah itu. Abah dibawa langsung ke Jawa untuk mengobati saudaranya yang sakit gitu kan. Singkat cerita, nyampe lah di rumahnya beliau, si Mas gitu kan. Begitu kita nyampe, unjuk salam, ternyata saudaranya itu benar lagi terbaring lemah, terbaring lesu gitu kan, karena terkapar sakitan, rasa sakitnya itu. Karena sakitnya yang dialami, yang diderita itu udah hampir 3 tahun. Udah sering ngobatin ke rumah sakit gitu kan, di terapi, tapi tetap nggak ada hasil. Masih tetap penyakitnya belum sembuh juga, kata keluarganya. Singkat cerita, Abah juga memohon sama Allah, semoga aja dengan datangnya silaturahim Abah ke Jawa mendapatkan karomah, mendapatkan berkah. Semoga saudara ibu yang sakit diangkat penyakitnya, asalnya sehat, minta sehat lagi. Semoga Allah memberikan hidayah ke keluarga ibu atau ke orang yang sakit, ke si teteh. Semoga dengan doa Abah dikabulkan untuk mengobati saudara ibu, saudara keluarga ibu semuanya. Singkat cerita, berangkatlah Abah dari rumah, dari Bandung ke Jawa untuk menemui orang yang sakit. Di tengah perjalanan mulus, begitu deket, mau deket ke rumahnya, kira-kira 500 meter ke rumahnya nyampe itu. Abah kalau udah di daerah Pulau Jawa kan beda daerah. Abah itu silaturahim dulu kalau mau masuk kerajaan Kuib, gitulah intinya. Abah dari situ unjuk salam, assalamualaikum, assalamualaikum gitu kan. Ya para hodam, para karuhun, para gaib semuanya. Intinya kita harus pamitan dulu kalau melalui itu perjalanan. Pamitan minta widi biar semua karuhun atau goib, hodam membantu kita lah, bukan intinya. Kita datang ke situ tujuannya kan untuk mengobati, satu untuk mengobati orang yang sakit, kedua kita sambil silaturahim gitu kan, mempererat tali persaudaraan gitu.
Sebelum nyampe ke rumah yang sakit, ternyata di jalan itu abah ngucapin salam itu ada yang teriak di dalam rumah itu. Abah lewat itu, mobil itu lewat di depan rumah itu, ada yang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia teriak gitu kan. Sambil merasakan sakitnya itu kayaknya gitu kan. Nah, abah sempat bilang ke si mas kenapa itu orang? Oh iya Kang, itu kan orang sakit juga, dia kan ahli bertapa juga katanya, kata si mas tuh. Dia itu ahli bertapa, sakitnya udah hampir 5 tahun gitu. Udah tua sih, cuman ilmunya ya terlalu banyak ilmunya, kata si mas. Ya udah tuh, nanti kita bicaranya di rumah aja gitu kan. Singkat cerita, nyampe lah di rumahnya keluarga si mas tuh. Kita nyampe, unjuk salam di situ. Begitu unjuk salam, dilihat itu banyak orang kan yang lagi pada nungguin itu yang sakit gitu kan. Begitu dilihat sama abah, ternyata orang yang sakit itu terbaring lesu, lemah gitu kan. Kayak enggak peredaran darahnya udah enggak jalan. Subhanallah, ya Allah, semoga aja Allah dengan mempertemukan silaturahim abah dengan keluarga si mas mendapatkan hidayah, mendapatkan karomah, supaya yang sakit biar cepet diangkat penyakitnya gitu kan. Semoga aja dengan kedatangan abah silaturahim ke sini, ibu, bapak, semuanya saudara abah, ada pintu hidayah dari Allah. Semoga yang sakit sembuh, diangkat penyakitnya. Nah udah gitu abah cerita ke orang tuanya awal mulanya dia sakit kenapa gitu kan. Nah, ceritalah si ibunya atau si bapaknya juga, diceritakan masalah-masalahnya gitu kan. Masalahnya ada orang iri lah, orang dengki ke anak si bapak itu. Si bapaknya cerita gitu, udah kemana-mana ngobatin itu, ke rumah sakit, ke orang pintar juga nanyain, tapi tetap nggak ada hasil gitu kan, nggak ada kesembuhan. Mungkin belum jodoh atau belum cocok, mungkin Allah belum mengangkat penyakit. Begitu udah ngobrol panjang lebar ngobrolnya, intinya permasalahannya dulunya kenapa kan udah diceritain sama keluarganya. Nah abah coba ngobatin, minta izin dulu keluarganya, maaf ibu bapak, saya abah akan mengobati, semoga dengan doa abah, doa semua keluarga, semoga ini yang sakit diangkat penyakitnya, minta sembuh malam ini juga kan. Ya monggo bah, silahkan kita berdoa bersama-sama. Maka abah coba berdoa gitu kan, obatilah, terapi. Ternyata udah ada serangan dari belakang yang mengguna-guna dia itu kan, yang mengguna-guna si anak itu nyerang ke abah gitu. Tapi abah enggak ini, biarin aja, yang penting intinya kita lagi berdoa. Kata orang Sunda, bangsa bodoh mau nyerang bagaimanapun, intinya abah tetap dengan keyakinan abah, dengan berdoa sama Allah itu kan. Biarin orang mau iri, mau dengki, mau apa, yang penting intinya kita percaya adanya Allah. Ke situ aja kita tetap memohon, biarin orang mau gimana mau nembak ya, mau serangan santet, yang penting intinya udah dekat kita sama Allah itu kan. Abah nggak dihiraukan itu yang nyerang, biarin aja, biar Allah yang mengadili dia kan. Abah coba berdoa di situ, udah pengobatan. Terus si air doa selalu diminumin sama ibunya, udah diminumin, baru di kupiak ubun-ubunnya gitu kan, sampai mukanya dicuci gitu. Nah udah disasar badannya dari atas ke bawah itu kan dengan tanah energi
kadang-kadang ada yang ganjil gitu kan, di dalam badannya itu yang ganjil. Abah nggak mau banyak bertanya sama keluarganya kan. Abah telusuri dengan kemampuan Abah gitu kan. Alhamdulillah keluar suatu benda. Apa itu tuh, Bah? Itu sejenis paku atau jarum ya, jarum jarum besar tuh yang untuk ngaput kayak segon karung gitu. Jarumnya jarum jarak besar, paku udah karatan loh, berkarat. Udah begitu keluar kan si ibu sama si bapak nangis, kaget, nangis sampai mungkin tega banget orang gitu sampai segininya ke anaknya gitu kan. Padahal kesalahan anaknya itu mungkin nggak sesakit itulah yang diderita sama anaknya. Itu sadis bener orang yang ngirimnya, sampai paku sama si jarum itu udah berkarat dua itu. Alhamdulillah keluar. Coba kita bungkus pakai kain putih, ditaruh dulu di depan. Udah pada ngeliat kan semuanya keluarga. Kalau keluarganya udah tahu siapa yang iri itu, udah tahu. Sebelum Abah cerita dia udah tahu ada si tetangganya. Karena sering dia ngobatin ke orang-orang pinter, sama gitu kan. Intinya bukan orang jauh yang jahil, yang iri itu gitu. Nah, cuman si bapak tetap dendam. Kalau bisa suruh kembaliin lagi barang-barang yang tadi itu ke dia yang ngirimnya. Kata Abah jangan, yang udah cukup, ini mau kita tanam, mau kita musnahkan, sekarang nunggu siuman, nunggu sadar si anak, kata Abah gitu kan. Nanti kalau udah sadar kita cerita di luar, jangan di dalam atau jangan di kamar yang sakit ini. Oh iya Abah, kalau gitu mah tuh silahkan. Abah coba sadarin dulu yang sakit itu kan. Udah siuman, udah sadar, ibunya aja lah yang nunggu di kamar gitu, biar Abah ngobrol sama si bapak, keluarganya, sama si Mas di luar aja. Iya, tunggu kita sambil ngopi lah di luar. Udah gitu si bapak cerita gitu kan. Ya tega banget sih orang sampai sesadis gitu kan, ngirim ke anak. Tetap tujuannya si bapak itu, si Mas itu pengen mendidik, muncik orang Sunda mah yang nyintrek lah, yang ngawarah. Tapi tetap Abah kita jangan punya rasa sifat sirik, dengki, apalagi pendendam, jauhkan lah. Yang penting anak kita, keluarga kita sehat gitu kan, dijauhkan dari mara bahaya, dilindungi sama Allah. Intinya kita ikhlasin yang udah gitu kan. Nah, singkat cerita kita udah ngobrol panjang lebar. Abah suruh nginep, jangan dulu pulang Mbah. Besok pagi kita tengok yang kemarin malam ada orang yang bilangnya sakit juga kan, ya ahli bertapa. Iya Mas, besok aja kita jam 9 lah kita nengok orang yang sakit tuh. Iya Mbah, sekarang istirahat aja. Alhamdulillah dengan doa Abah, doa kita semua, keluarga saya yang sakit sehat. Semoga aja Allah menyembuhkan dan memberkati panjang umur keluarga atau yang sakit itu, dipanjangkan umurnya, pangjaringkeun kan. Tolong ditulak, dipageri gitu kan, kata si Mas. Tolong pageri Bah, takut ada orang yang iri lagi ngirim. Insya Allah Abah nanti pageri lah. Udah kasih doa, udah Abah pageri badannya, kita bersihkan dari aura-aura negatif. Alhamdulillah bisa ngobrol kan, tapi masih lemah kan, belum fit bener. Nah tidurlah Abah, singkat cerita besoknya antara jam berapa tuh, udah sholat subuh, kita ke kali. Ada kali katanya jalan-jalan banyak ikan katanya kalau di sini. Ya boleh lah, kita sambil jalan-jalan pagi-pagi tuh, menghirup udara pagi kan, pagi. Kalau pagi sedang
dingin nggak, panas enggak kalau masih pagi. Tapi kalau udah agak siang, waduh minta ampun panasnya kalau dari Jawa gitu. Pulang dari kali, dari kebun lah istilahnya. Pulang dari situ kita langsung ke orang yang sakit itu, yang sakitnya udah hampir 5 tahun, karena itu orang ahli bertapa katanya, susah meninggal. Sama itu juga udah diobatin ke orang pinter, tetap nggak ada kesembuhan katanya, masih begitu aja. Jadi susah untuk meninggalnya itu, sampai badan itu mengecil gitu kan. Mengecil karena apa? Karena yang dideritanya itu penyakitnya luar biasa. Satu, dia mempunyai ilmu yang disebut ilmu kekebalan, karena dia orang bertapa, turun gunung naik gunung kan, banyak aura-aura negatifnya di tubuhnya itu. Jadi meninggalnya itu sulit. Kalau sebelum itu ilmunya dilepas atau dicopot. Singkat cerita, kita singgah di rumah, unjuk salam, assalamualaikum. Kan Abah asing, nggak kenal. Monggo Mas, silakan masuk. Itu siapa? Kata si Mas, saudara saya dari Bandung. Oh iya. Monggo, dia udah tahu, ngelihat Abah, wajah Abah dia udah tahu. Silakan Pak masuk, Bah. Oh iya. Nah, ceritalah si bapaknya itu, bukan bapak anaknya, anak itu cerita. Karena si bapaknya yang sakit tuh udah tua, usia sekitar berapa ya? Antara 80 lah, 80-90 kalau nggak salah tuh. Udah tua sih. Ceritalah semasa hidupnya dia sering berguru, turun gunung naik gunung kan, ilmu lah artinya. Aduh gimana tuh Bu, ini banyak aura yang negatif. Oh ya monggo silakan, kalau berkenan tolong kasih doa bapak saya katanya. Semoga aja dengan kedatangan Abah dari Bandung, bapak saya bisa sembuh lagi. Insya Allah kita memohon sama Allah, semoga aja dengan datangnya silaturahim Abah sama keluarga ibu mendapatkan karomah dari Allah ya. Semoga niat ibu sekeluarga, semoga si bapak sehat lagi. Kita pasrahin sama Allah, itu apa-apa yang terjadi itu urusan Allah. Kita sebagai pelantara manusia gitu kan, nggak bisa melebihi kuasa Allah. Kita sebagai pelantara, semoga aja dengan doa Abah, doa kita semua, si bapak sehat gitu. Tolong atuh Abah tengok aja ke kamar gitu kan, suruh nengok Abah ke kamar. Begitu assalamualaikum, bukan udah nggak ada, sukmanya dia itu udah nggak ada. Jadi bukan si bapaknya, sukma itu udah hilang duluan. Yang meraksuki itu hodam semua. Jadi tubuhnya si bapak itu udah diraksuki hodam sebenarnya. Jadi sukmanya dia yang asli udah dicabut gitu kan. Nah, singkat cerita Abah obatin dari ubun-ubun, kita berdoa obatin. Nah, Abah sempat bilang ke anaknya yang besar atau kalau nggak salah, aduh gimana Pak, ini mah pasrahin aja. Ini Abang mau ngomong tapi jangan di sini, kita keluar dulu, takutnya ada apa-apa Abah yang kena gitu kan. Oh iya monggo tuh, kita keluar dulu. Keluarlah dari kamar tuh, kita tinggalin tuh si bapak yang sakit itu. Emangnya kenapa Pak? Kata si Mas, gini Mas, karena sukmanya udah nggak ada. Ini kan hodam, bawaan dia bertapa gitu kan. Insya Allah Abah bisa membersihkan hodam yang ada di tubuhnya. Cuman dengan catatan, mohon maaf, bila mana sampai terjadi dia meninggal, jangan nyalahin apa, karena apa, sukmanya udah nggak ada. Ya ini yang ada yang meraksuki di dirinya itu, di badannya si bapak itu hodam itu, karena susah meninggal karena banyak hodam.
ini memang nggak terserah Mas, tapi jangan sampai kita menyalahkan Abah. Ya mudah-mudahan aja Allah memberikan hidayah, memberikan umur panjang ke si bapak gitu kan. Kasihan, kita berdoa. Saya ikhlas Mbah, silakan, udah capek, udah kesana kemari, katanya belum juga ada kesembuhan. Itu kan, saya ikhlas, saya ridho. Kalau toh udah takdirnya dia, gitu kan. Ya syukurlah keluarga udah ikhlas, tapi Abah mohon maaf, ini kan cuman berdoa, semoga aja Allah memberikan hidayah ke orang sakit, ke si bapak itu, memberikan umur panjang, dicabut penyakitnya gitu kan, disehatkan kembali. Kita doa kita bersama hanya itu, kita memohon sama Allah itu. Ya sok atuh Bah, monggo silakan masuklah Abah. Nah begitu Abah masuk, Abah cabut dari ubun-ubun dulu, Abah sasar dari ubun-ubun, dari kepala. Udah dari kepala si Hodam itu lari ke kaki kan, ke bawah ke kaki. Nah dari kaki itu tuh ibu jarinya, jempol jarinya itu kakinya dipegang dua, supaya copot itu ilmunya, supaya keluar semua kan, hodam-hodam yang negatif itu semua keluar. Coba Abah masukin ke tangan, Abah masukin, Abah pegang kedua telapak kakinya itu, ibu jarinya pegang, udah masuk sini. Melihat di lemari ada gelas besar tinggi lah. Pak, tolong kesini, itu gelas. Ada apa masuk sini aja. Abah coba energinya keluarin di dalam gelas tuh yang tinggi itu. Itu yang keluar apa Pak? Banyak macamnya itu, barang benda pusaka itu, bekas pertapaan dia. Jadi ilmunya itu banyak, semacam jimat kan, keris gitu kan, pusaka. Nah nggak ngelihat, udah copot semua ilmunya. Udah Abah masukin ke gelas tuh, bermacam-macam di gelas itu, batu-batu jimat tuh. Begitu dilihat, si bapaknya udah nggak ada, udah meninggal. Nah Mas, mohon maaf, ini mungkin udah takdir Allah, kita mau pasrahin aja gitu kan. Menangislah di situ. Satu, mungkin dia menangis karena berpisah, ditinggal mati sama orang tua. Kedua, tangis bahagia karena dia merawat udah 5 tahun gitu kan, kesel, mungkin udah takdirnya. Ya alhamdulillah, si ilmunya itu udah kebuang gitu kan. Bersyukur ilmunya yang di badannya itu udah kebuang semua gitu kan. Alhamdulillah. Itu yang tadi benda pusaka dikubur apa dibuang ke kali Pak? Ada yang minta, saudaranya juga, katanya Bah buat saya aja. Kata saudara laki-laki itu, kata istrinya jangan apa-apaan, pengen barang-barang kayak gitu, jangan pokoknya, kata istrinya. Tapi si suaminya keke pengen gitu kan. Kalau bener Abah coba masukin ke badan saya, sok saya siap menerima apapun yang itu jimat itu, tapi tolong masukin ke badan saya gitu kan. Saya nggak mau harus ada tiraka atau puasa, kata si Mas. Sok Abah masukin. Ibu maaf ke istrinya, ini kan bukan salah saya, bukan salah Abah, ini suami ibu yang minta. Ya silahkan, terserah, kata istrinya. Sini tangannya, kata Abah. Peganglah tangannya. Yang di gelas tuh energinya Abah masukin ke tangan dia, ke badan dia. Kita masukin semua. Hilang tuh si yang di gelas tuh, pecah gelasnya juga. Karena udah semua masuk ke badannya gitu kan. Nah, itu udah ini kan ya. Udah masuk semua energinya. Ini ngerawat dulu, ngurusin mayit si bapak itu, ke masjid diberitain karena almarhum udah meninggal jam sekian hari ini kan, meninggal. Diumumin ketua ke masjid gitu. Berdatanganlah orang-orang itu pada ngelayan si bapak.
Abah ngobrol di situ sama sesepuh di situ, ya bersyukur alhamdulillah bisa ketemu, bisa membuang itu energi negatifnya, alhamdulillah. Nah, biar dia tenang gitu kan meninggalnya, nggak dirasuki hodam, nggak dirasuki ilmu kayak gitu kan. Makanya kalau orang berilmu tingkatan tinggi itu secepatnya lah, kalau punya kita kesaktian buang aja, kalau yang negatif buangin. Ilmu itu yang kita inginkan, yang bermanfaat untuk umat, untuk anak cucu kita. Kalau ilmu-ilmu kayak itu jangan kita rawat, jangan kita pelihara, buang aja cepat-cepat. Karena apa? Menyiksa diri kita juga, menyiksa badan kita, itu kan. Berdatanganlah para warga, tetangga, saudara-saudaranya pada nelayan gitu kan, karena udah diberitakan di masjid gitu kan. Nah, Abah sempat ngobrol-ngobrol, kenalan gitu kan, memperkenalkan diri tamu kan, Abah ngobrol sama sesepuh di situ sampai nunggu dimandiin, beres di kain kafanin, udah beres ya kita ikut sholat, disolatin dulu mayitnya, jenazahnya kita sholatin dulu. Udah itu kita ke makom, bareng ke makom. Banyak kan di situ. Kalau dulu di situ pakai masih di panggul ya, nggak pakai roda, nggak pakai ambulan. Masih ada apa namanya, kerangka pasaran gitu kan. Pasaran, panggul ke makom. Nah, Abang ikut memakamkan jenazah beliau, semoga diterima di alam kuburnya, semoga dilebarkan, diterangkan di alam kuburnya, diterima iman Islamnya, dihampangkan segala dosa-perdosaannya, sing ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abah selalu mendoakan ke semuanya, semoga husnul khotimah almarhum gitu kan. Sudah beres, selesai memakamkan, berdoa beres, kita pulang dari makam ke rumah Sinmas lah. Udah anggap saudara Abah juga Sinmas, udah anggap Abah saudara juga katanya. Nah, tiba-tiba dari belakang nuturin ada 10 orang pengen tahu gitu kan, pengen kenal, mungkin asing kan, Abah tamu di situ. Ngikutin dari belakang. Kata si Mas, ayo kalau mau ikut ke rumah saya aja sambil kenalan sama si Akang, si Abah Bandung. Oh iya Mas, saya pengen kenalan, silaturahim, pengen ngobrol lah, biar banyak saudara katanya. Ya mungkin sekian dulu ya untuk malam ini, karena waktu yang tidak memungkinkan, mohon maaf sekali lagi. Untuk cerita kita cancel dulu, pending dulu. Ada pesan dan kesan apa, Bah? Pesan dan pesan intinya kita jaga welas asih kita sesama umat ya, saling tolong menolong, itulah pesan. Harus ada, tanamkanlah welas asih di diri kita, itu dengan keikhlasan. Jangan ada punya sifat iri dengki ke sesama ya, saling welas asih intinya itu pesan dari Abah ya. Untuk malam ini cukup sekian dulu, barangkali berkenan ya cerita Abah selanjutnya, silahkan komen atau like, subscribe di channel Abah sendiri gitu kan. Semoga bermanfaat, ada hikmahnya, pengalaman atau cerita-cerita Abah dulu gitu kan. Untuk malam ini sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bila mana ada kata-kata atau ucapan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Abah undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.